Kami dari kelompok 2 Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2025 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan. Sebelumnya perkenalkan, saya Gwen Anabel Lumbantobing bersama dengan dua rekan saya di sini. Saya Leoni Ivana Aymar Santu Putri. Saya Irina Etita Saragi. Kami akan membahas tentang surat Filipi. Surat Filipi sering juga disebut sebagai surat sukacita, meskipun penulisnya sedang dalam penjara. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Menariknya, saat Paulus menuliskan surat ini, ia sedang menjadi tahanan di Roma sekitar tahun 60 Masehi. Meski kebebasannya dibatasi, semangatnya untuk menguatkan jemaat tidak pernah padam. Ia didampingi oleh Timotius, rekan sepelayanannya yang setia. Filipi merupakan kota koloni Romawi di Makedonia, di mana jemaatnya menjalin persahabatan erat dengan Paulus melalui dukungan doa dan finansial. Surat ini ditulis dengan 4 tujuan, yaitu mengapresiasi kedermawanan jemaat, mengungkapkan kasih pribadi Paulus, serta memperingatkan mereka terhadap ancaman musuh di luar maupun perpecahan internal akibat persaingan pribadi. Pada intinya, Paulus mendorong jemaat untuk hidup dengan meneladani karakter Kristus. Dalam surat kepada jemaat di Filipi, kita dapat membedakan 5 bagian menurut Berkhoff tahun 1915. Yang pertama, penjelasan Paulus tentang keadaannya. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 26. Rasul Paulus menyapa jemaat Filipi dengan cara biasa. Kemudian ia menyampaikan rasa syukurnya atas partisipasi mereka dalam pekerjaan Injil. Doanya agar mereka semakin bertumbuh dalam kekuatan rohani dan pelayanan. Fakta bahwa penahanannya pun berperan dalam penyebaran Injil serta perasaan dan harapannya secara pribadi. Yang kedua, nasihatnya untuk meneladani Kristus. Filipi pasal 1 ayat 27 dan pasal 2 ayat 18. Paulus menasihati jemaat Filipi untuk berjuang demi kesatuan dengan mengamalkan pengorbanan diri yang diperlukan, menunjukkan kepada teladan Kristus yang merendahkan dirinya dan dimuliakan oleh Allah. Filipi pasal 2 ayat 5 pasal 2 ayat 5 sampai 11, serta mengungkapkan keinginannya agar mereka mengikuti teladan Tuhan mereka. Yang ketiga, penjelasannya mengenai upaya Paulus bagi jemaat Filipi. Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 30. Ia bermaksud mengirim Timotius kepada mereka agar ia dapat mengetahui keadaan mereka, dan oleh karena itu ia merekomendasikan hamba Kristus yang layak ini kepada jemaat Filipi, dan meskipun ia yakin bahwa ia sendiri akan segera datang, kini ia mengirim Epafroditus kembali kepada mereka dan memohon agar ia diterima dengan baik. Yang keempat, peringatan terhadap Judaisme dan kesalahan antinomian. Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 21. Paulus memperingatkan para pembacanya terhadap para fanatik Yudaisme yang membanggakan diri dalam daging, menunjuk pada teladannya sendiri dalam menolak hak-hak istimewa duniawinya, agar ia dapat memperoleh Kristus dan mengalami kuasa kebangkitannya serta dalam mengejar kesempurnaan. Yang kelima, nasihat penutup dan ucapan terima kasih. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 23. Paulus mendesak jemaat Filipi untuk menghindari segala perselisihan, menasihati mereka untuk bersukacita, bebas dari kekhawatiran, dan mengejar segala hal yang baik dengan penuh syukur, mengucapkan terima kasih atas pemberian mereka. Lalu sekarang kita akan membahas terkait dengan keunikan pengajaran dari surat Filipi. Yang pertama yaitu di sini dibahas tentang kristologi, yaitu adanya kenosis atau pengosongan diri. Jadi konsep kenosis yaitu pada Filipi 2 ayat 5 sampai 11, Berkhoff itu menjelaskan bahwa kenosis adalah proses transisi di mana Kristus yang secara hakiki itu setara dengan Allah memilih untuk tidak menggunakan kesetaraan itu sebagai keuntungan pribadi. Sebaliknya ia masuk nih ke dalam kondisi manusia yang paling hina atau sebagai hamba. Dengan demikian teladan hidup dan pengorbanan Yesus menjadi standar harian bagi jemaat agar meneladani hidup seperti Kristus. Jadi disampaikan oleh Elwell dan Yarburg di tahun 2013. Lalu yang kedua, adanya sukacita dalam penderitaan. Ini adalah pokok kunci dari Filipi yang perlu kita garis bawahi. Jadi di sini Paulus itu memperkenalkan konsep unik bahwa menderita demi Kristus itu adalah sebuah karunia. Jadi yang setara dengan bentuk kepercayaan kita kepadanya, itu disampaikan pada Filipi 1 ayat 29. Paulus mengajarkan bahwa penderitaan bagi Kristus itu memiliki nilai yang sama pentingnya dengan iman, karena keduanya adalah karunia Allah yang memperkuat persekutuan orang percaya dengan Tuhannya. Ini disampaikan oleh Guthrie tahun 1990. Sebagai bagian dari tanggung jawab akademik dan spiritual, kami mendapat 2 poin relevansi konkret yang didasarkan pada prinsip teologi surat Filipi untuk pertumbuhan iman. Yang pertama adalah cara hidup penghuni kerajaan sorga. Filipi sebagai warga Roma seringkali berbenturan dengan kesetiaan kepada Kristus. Elwell dan Yarburg menggarisbawahi pentingnya kesadaran akan identitas sebagai warga negara sorga atau politeumia. Integritas etis sebagai mahasiswa ditunjukkan dengan memilih untuk tetap jujur dalam mengerjakan tugas tanpa plagiarisme serta bijak dalam berkomentar di media sosial, tanpa menjatuhkan orang lain meskipun lingkungan sekitar lebih memaklumi jalan pintas dan budaya menghujat. Yang kedua adalah rekonsiliasi dan kesatuan di tengah perbedaan. Nasihat Paulus kepada Euodia dan Sintik yang menunjukkan bahwa kesatuan jemaat adalah prioritas teologis utama. Guthrie 1990 mencatat bahwa kesatuan adalah hasil alami dari komitmen bersama terhadap Injil.
Kita harus memiliki kemauan untuk melakukan mediasi dan rekonsiliasi dengan semangat pengampunan Kristus. Kita memilih untuk mengesampingkan harga diri demi menjaga keutuhan komunitas yang merupakan kesaksian nyata dari kuasa Injil. Dalam keseharian, bentuk nyatanya adalah berani menjadi pihak utama atau pihak pertama yang mengeluarkan tangan untuk meminta maaf atau mengajak bicara rekan kelompok yang sedang berkonflik. Lebih memilih untuk menurunkan ego demi kelancaran proyek bersama dan kedamaian di kelas daripada mempertahankan gengsi atau menendam dendam. Sebagai penutup dari pembahasan kita tentang surat Filipi, ada satu ayat kunci yang merangkum seluruh isi surat ini, yaitu pada Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maka dari itu kita sebagai pengikut Kristus harus berani hidup berbeda. Sekian dari kami. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.